Tragedi di langit Sumatera, kisah kecelakaan Garuda Indonesia penerbangan 152. Pada siang hari tanggal 26 September 1997, langit di atas Bandara Polonia, Medan, diselimuti kabut tebal akibat kebakaran hutan yang melanda Sumatera. Pandangan terbatas, sementara aktivitas penerbangan tetap berjalan. Di angkasa, Garuda Indonesia penerbangan 152, yang berangkat dari Jakarta menuju Medan, mendekati bandara dengan 222 penumpang dan 12 kru di dalamnya. Di dalam kokpit, Kapten Hance Rahmana dan kopilot Tata Zualdi fokus mempersiapkan pendaratan. Pesawat Airbus A300B4 yang mereka kendalikan adalah salah satu pesawat andalan Garuda saat itu, dikenal dengan performanya yang kuat dan stabil. Sementara itu, di ruang menara pengawas Bandara Polonia, Supri Atis, seorang petugas lalu lintas udara, berada di depan panel radionya. Hari itu, ia menghadapi kondisi sulit. Lalu lintas udara padat, kabut menghalangi pandangan, dan instruksi yang ia berikan harus jelas dan akurat agar tidak terjadi kesalahan. Ketika Garuda 152 meminta izin turun, Supri memberi instruksi kepada pilot untuk berbelok ke kiri. Namun, ada dua jalur udara dengan nama yang mirip, jalur 045 dan jalur 335. Pilot mendengar instruksi, tetapi kesalahpahaman terjadi. Pesawat ternyata mengarah ke jalur yang salah. Dari menara pengawas, Supri mencoba memperbaiki komunikasi. Namun, dalam kondisi penuh tekanan dan banyaknya pesawat lain yang juga sedang diatur, situasi semakin menegangkan. Di kokpit, Kapten Hance menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berada lebih rendah dari yang seharusnya. Tiba-tiba, suara Ground Proximity Warning System, GPWS, berbunyi. Terrain. Terrain. Pull up. Pull up. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Hanya dalam hitungan detik, pesawat menabrak perbukitan di kawasan hutan Sibolangit, sekitar 32 km dari Bandara Polonia. Di menara pengawas, Supri dan timnya terdiam. Radar menunjukkan bahwa Garuda 152 telah menghilang dari layar. Kepanikan muncul, dan tim penyelamat segera dikerahkan. Namun, ketika mereka tiba di lokasi, hanya reruntuhan yang tersisa, tidak ada yang selamat. Tragedi ini mengguncang Indonesia. Supri Atis, yang hari itu bertugas di menara pengawas, harus menghadapi kenyataan pahit. Ia tidak hanya kehilangan kontrol atas pesawat itu, tetapi juga harus berhadapan dengan rasa bersalah dan tekanan dari publik serta penyelidikan yang dilakukan setelah kejadian. Hasil investigasi akhirnya menyimpulkan bahwa kesalahan komunikasi dan kondisi kabut tebal menjadi faktor utama kecelakaan. Dari tragedi ini, sistem komunikasi penerbangan di Indonesia diperbaiki agar instruksi lebih jelas, mengurangi risiko kesalahan yang bisa berakibat fatal. Kecelakaan Garuda 152 menjadi pengingat bahwa di dunia penerbangan, tidak ada ruang untuk kesalahan komunikasi, dan bahwa setiap keputusan di udara maupun di darat dapat menentukan keselamatan ratusan nyawa. Pesan moral dari tragedi Garuda Indonesia penerbangan 152. Pertama, pentingnya komunikasi yang jelas dalam penerbangan. Kesalahan komunikasi antara pilot dan menara pengawas bisa berakibat fatal. Tragedi ini mengajarkan bahwa setiap instruksi harus diberikan dan dipahami dengan jelas untuk menghindari kesalahan navigasi. Keselamatan adalah prioritas utama. Kedua, setiap aspek penerbangan, mulai dari persiapan, prosedur keselamatan, hingga pendaratan, harus selalu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada ruang untuk kelalaian dalam dunia penerbangan. Dampak bencana alam terhadap keselamatan penerbangan. Ketiga, kabut tebal akibat kebakaran hutan Sumatera menjadi faktor utama dalam kecelakaan ini. Hal ini mengingatkan kita tentang bagaimana bencana lingkungan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi udara. Pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem keselamatan. Keempat, setelah kecelakaan ini, prosedur pengendalian lalu lintas udara dan pelatihan komunikasi bagi pilot serta petugas menara pengawas diperbaiki. Setiap tragedi harus menjadi pelajaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Menghargai waktu dan kehidupan. Kelima,
Kecelakaan ini menelan ratusan nyawa dalam sekejap. Kita diingatkan untuk selalu menghargai setiap momen dengan orang yang kita cintai dan tidak menunda untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup. Tragedi ini memang menyedihkan, tetapi dari kejadian ini, kita dapat belajar agar dunia penerbangan semakin aman di masa depan. Semua yang Anda lihat bisa menjadi dongeng, dan Anda bisa mendapatkan cerita dari semua yang Anda sentuh. Dukung dan ikuti channel ini untuk selalu mendengarkan dongeng yang indah. Dunia dongeng adalah tempat bermain imajinasi yang luar biasa.